Terima kasih pada Pak Ketua NKKS SMK Kabupaten Purbalingga yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Purbalingga, teman saya Pak Munarno yang saya hormati juga. Tentunya kita bersyukur hari ini luar biasa teman-teman Kepala SMK se-Kabupaten Purbalingga bisa mengadakan kegiatan yang bukan sekedar terkait keilmuan. Karena sebetulnya kalau keilmuan, pengetahuan itu gampang diperoleh pada saat Bapak Ibu rajin untuk bermedia sosial. Tapi makna yang paling penting di sini adalah membangun kebersamaan untuk kemanfaatan memajukan pendidikan di SMK khususnya di Kabupaten Purbalingga. Nah, saya yakin menyatunya Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kabupaten Purbalingga bersama pengawasnya akan berdampak pada majunya pendidikan SMK khususnya di Kabupaten Purbalingga. Untuk itu selamat ya. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa yel-yelnya SMK. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita nanti berbicara tentang penjaminan mutu yang tahun ini ada aplikasinya. Jadi aplikasi penjaminan mutu versi 2.1. Nah, kalau nanti kita mencermati isi dari rapot mutu setelah diisi, maka itulah apa-apa yang harus ada di sekolah yang unggul. Nah, saya yakin sebetulnya teman-teman semua di SMK Purbalingga itu punya keunggulan masing-masing. Nah, hanya kemarin pada saat seleksi, ya pada saat penentuan akhir mungkin ada yang kalah dengan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Ya, yang namanya seleksi ya begitu. Yang namanya bertanding ya begitu. Ya, kadang-kadang yang hariannya juara tapi pada saat bertanding bisa kalah dan sebagainya. Sehingga saya yakin Bapak Ibu tidak turun semangat, malah nanti bisa menunjukkan potensinya bahwa kita sebetulnya semuanya punya keunggulan masing-masing. Ya, Bapak Ibu, di instrumen itu nanti kalau bisa terpenuhi, Bapak Ibu bisa mencapai angka 91 sampai 100. Itu betul-betul sekolah yang unggul, mantap, komplit. Mungkin bisa mengalahkan SMK Pusat Keunggulan. Nah, maka nanti kita lihat satu persatu sampai pada nanti implementasinya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara mutu, jadi mutu itu adalah derajat keunggulan sesuatu atau seseorang. Kalau Bapak Ibu di NKKS SMK Kabupaten Purbalingga bisa mengadakan kegiatan seperti ini, guyup, rukun, untuk meningkatkan kualitas, maka Bapak Ibu punya derajat keunggulan dibanding SMK lain yang tidak pernah mengadakan
mengadakan kegiatan seperti ini. Saya yakin tadi pagi pada saat di lapangan betul-betul membuat kita tambah akrab. Kemudian kita juga punya keterampilan sosial. Jadi bersosialisasi dengan teman-teman yang tidak membedakan asal sekolahnya. Kemudian juga berupa atribut pembeda. Jadi kalau Bapak Ibu punya pembeda dengan sekolah lain, pembeda itu adalah diakui oleh masyarakat, maka Bapak Ibu sebetulnya di sekolah punya keunggulan yang itu perlu disampaikan kepada khalayak umum. Nah, yang pada akhirnya yang bermutu itu apa? Kalau pelayanan, kalau produk, output, bahkan impact itu sesuai harapan pihak-pihak terkait. Jadi berarti kalau nanti SMK bermutu itu, jika lulusannya bisa memenuhi harapan-harapan terkait. Harapan terkait siapa? Budi, orang tua, masyarakat. Nah, untuk itu kita harus mengupayakan penjaminan mutu ini untuk bisa berlangsung berkelanjutan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi ya mungkin suatu saat Bapak Ibu bisa membuat SMK dengan nama SMK Harapan. Jadi SMK Harapan di situ nanti itu akan menuju SMK dengan mutu yang sangat didambakan. Dengan indikator di situ nilai rapot mutunya sangat baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu pernah membaca rapot mutu terakhir pada saat APM 2.1. Apalagi kalau nanti sudah diverifikasi oleh BP, PP, MPV yang ditunjuk. Kalau di kita kemarin dari Seni Budaya Yogyakarta. Ya, kemarin Kali Gondang ya, Kali Gondang dan penerbangan. Ya, Pak Munarno ya. Kalau kemarin di Banjar itu di Unggelan. Jadi yang Unggelan itu setelah diverifikasi mendapat nilai 77. Sehingga kalau Bapak Ibu ada yang 81 ke atas atau bahkan 91, itu berarti memang sudah bagus. Kalau ukurnya adalah, kalau saya kalau ukurnya SMK Negeri Unggelan, karena sudah diisi bareng sekolah dengan saya, kemudian diverifikasi oleh tim dari BPPP MPV Jogja. Nah, muncul rapot terakhir itu 77. Ya. Memang kemarin saya sudah menandaskan pada saat ada sosialisasi APM. APM ini nanti apakah sudah terkoneksi dengan Dapodik? Kalau sudah terkoneksi, maka sekolah akan saya sarankan ngisi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau belum terkoneksi, saya sarankan untuk mengisi real sesuai dengan kondisi. Karena apa Bapak Ibu, kalau nanti sudah terkoneksi dengan Dapodik, nanti salah satu pertimbangan untuk perpanjangan atau tidak sertifikat akreditasi. Nah, waktu itu timnya menjamin ini belum terkoneksi dengan data apapun di Kemdikbud, jadi masih di server APM. Ya sudah, kalau begitu teman-teman saya suruh ngisi dengan seada-adanya. Ya, saya nggak tahu sampai Wanayasa kemarin itu baru 67 kalau tidak salah. Tapi ada juga yang sudah 90 sekian. Tapi belum diverifikasi. Jadi pada saatnya Bapak Ibu, semua SMK berbasis data
itu diharapkan nanti punya nilai APM-nya sangat baik pada saatnya. Tentunya ini melalui proses penjaminan. Kemudian ketercapaian SNP-nya juga sangat baik. Ketercapaian pelaksanaan link and supermatch juga sangat baik harapannya. Ini nanti bisa kita lihat ya, kita ke Bapak Ibu seberapa jauh ketercapaian SNP, seberapa jauh ketercapaian link and match. Nah, kalau yang nomor 4, 5 sampai 6 itu nanti kepentingannya di Direktorat Diksi, khususnya Direktur SMK. Jadi yang kontribusi terhadap Renstra Dirjen, kontribusi terhadap dimensi balance score, kemudian ketercapaian level SMK itu nanti keterkaitannya dengan Direktur SMK. Nah, kita pada saat nanti APM-nya kita isi, nanti kita berkepentingan nomor 1, 2, 3. Jadi evaluasi diri sejauh mana SNP kita tercapai, sejauh mana link and supermatch kita terlaksana. Ini menjadi PR Bapak Ibu. Nanti saya minta gambaran pada Bapak Ibu semua. Nah, apa yang jadi harapan pertama tadi, APM-nya sangat baik, tentunya dengan catatan prinsip pelaksanaan penjaminan mutu itu mandiri dan partisipatif. Jadi memang mandiri oleh sekolah itu, terstandar, semuanya berbasis data, jadi tidak pakai asumsi, integritas, jujur tidak mengada-ada, kemudian berkelanjutan. Jadi tiap tahun nanti harus ada penjaminan. Kemudian menyeluruh, transparan dan akuntabel. Jadi semuanya boleh mengakses rapot mutu. Dan saya berharap Bapak Ibu memang pernah begitu rapot mutunya muncul, kemudian bersama-sama dengan tim yang ditunjuk dilakukan analisis. Nah, inilah komponen penjaminan mutu. Jadi komponen yang pertama itu selalu plan, do, check, action. Jadi kita selalu membuat perencanaan dikerjakan, hasil pekerjaan kita cek. Nah, nanti hasil cek kondisi awal, after, before-nya, kemudian diaksenkan, diumumkan kepada khalayak ramai. Jadi ini harus ada semua sistem yang pertama. Kemudian 8 standar nasional pendidikan jelas. Kemudian 5 komponen: input, proses, output, outcome, dan impact. Ini yang kemarin ada di APM. Jadi APM itu sudah diupayakan betul-betul untuk SMK. Kalau yang dulu PMP, pemetaan mutu pendidikan, itu masih umum. Jadi SMA, SMK itu sama. Nah, ini sudah di SMK kan, IPOI. Ini kemarin sudah seperti itu. Kemudian link and supermatch. Tadi kemudian balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah suatu sistem untuk mengetahui ketercapaian tujuan berdasarkan beberapa indikator. Kemudian Renstra Dirjen Vokasi sampai dengan leveling. Nah, ini biasa. Nah, penjaminan mutu ada 2, internal dan eksternal. Nah, yang internal mungkin Bapak Ibu masih punya tim. Kalau dulu dikenal dengan SPMI atau TPMPS, mungkin masih ada. Atau ada yang melegalkan di sekolah, waka sekolah,
manajemen mutu atau istilah apapun silakan. Halo Pak? Oh ya, ada yang masih KMR, monggo makanya itu. Jadi selalu dimulai dengan pemetaan mutu. Ya, jadi yang paling atas pemetaan mutu. Nah kita sekarang sudah tidak susah-susah, sudah ada aplikasinya. Pemetaan mutu itu disebut juga nanti dengan evaluasi diri sekolah. Nah setelah dipetakan membuat perencanaan. Jadi sekarang kalau di instrumen akreditasi itu ada sekolah membuat perencanaan berdasar evaluasi diri. Nah ini yang kadang-kadang kita belum memanfaatkan hasil pemetaan mutu untuk membuat perencanaan. Nanti ini menjadi harus dibudayakan. Kemudian pelaksanaan, monet. Nah, kalau mungkin kemudian ditetapkan standar baru. Ini yang melakukan sekolah internal. Kemudian ada eksternal. Eksternal itu bisa pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun badan akreditasi nasional atau badan akreditasi sekolah. Ini sistem penjaminan mutu. Nah, ini saya minta refleksi diri aja gitu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan penjaminan mutu. Tapi kadang-kadang secara formal itu tidak disadari bahwa itu adalah penjaminan mutu. Nah kemudian penjaminan mutu yang Bapak Ibu lakukan dengan tim, itu prosesnya bagaimana? Kemudian leading sektor di sekolah Bapak Ibu bagian apa? Ya, ini saya akan minta kepala yang termuda, sinten nih? Pak Wahid. Pak Yet. Panjenengan. Pak Yet. Pak Yet. Pundi? Sing paling muda. Oh, wis ora apa-apa lah diwakili jenengan. Karena saya lihat salah satu indikatornya itu inputnya naik. Tadi saya cerita pagi-pagi, beliau mengatakan naiknya 100%. Tepuk tangan untuk Pak Ladi ya. Berarti masyarakat semakin percaya. Kenapa? Karena penjaminan mutu panjenengan berhasil. Coba kalau panjenengan refleksi tentang yang sudah dilakukan di bidang apa saja, prosesnya bagaimana, siapa yang melakukan, Siswanya bisa naik. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf apabila menyampaikannya belum sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, sesuai apa yang ada di depan layar, karena saya juga termasuk kepala yang muda ya dan baru ya. Kepala yang muda dan baru ibaratnya kalau bisa dikatakan itu belum tahu ngalor ngidulnya gitu Pak. Akan tapi di sini yang sudah kami lakukan kemarin, bahwa kami dari SMK Mampu Lisanul Bedawi ini, yang pertama saya inginkan adalah muridnya banyak begitu Pak. Nah, maka dari itu kemarin dari siswa-siswa kita yang tadinya masih belum sesuai harapan, akan tapi untuk tahun ini kita bisa naik 100% lebih. Karena 100%-nya sekolah kecil maksudnya. ya karena di tahun semenjak di saya itu alhamdulillah tiap tahunnya ada kenaikan. Karena tahun ini kemarin kita kelas 1-nya ya tak sampaikan saja badannya ya. Ya biar sekolah gede-gede ternyata muridnya hebat gitu. Kemarin kita
kelas yang dulu itu kita mendapatkan 25 siswa Pak. Tapi untuk tahun ini kita mendapatkan yang fake masuk di kelas 1 itu adalah 52 siswa. Jadi berarti kan 100% lebih ini. Ya, usaha-usaha yang kita lakukan di sini bersama tim dari berbagai kalangan-kalangan masyarakat, terutama adalah tokoh-tokoh yang kita laksanakan. Harapan besar saya bahwa SMK Mabulisan Al-Baidawi itu bisa menyesuaikan dengan sekolah yang lain, begitu Pak. Artinya sekolah yang lain muridnya banyak, kita harus banyak. Seperti yang SMK 1 apalagi SMK 2 ya. Tapi kalau swasta atau swasta negeri ya mungkin ya harus ekstra keras begitu ya, kerja keras, butuh proses yang lama. Karena di sini sekolah saya itu proses masih baru, kemudian sekolah saya juga baru. Yang jelas di sini pemikirannya bukan lain mungkin kayak sekolahnya Pak Darimu itu fasilitas sudah lengkap semuanya. Di sini kita tinggal memperkuat atau memperbanyak siswa, mungkin bisa mencari yang super gitu. Nanti yang kalau tidak super di Mabulisan saja, di Balang di sana. Begitu. Jadi kita nanti muridnya seimbang, begitu nggih Pak. Kemudian untuk usaha-usaha yang lain ya kita memperkuat tim antara Bapak dan Ibu gurunya. Di sini saya ajak untuk bisa kerjasama, artinya kita supaya berjalan sevisi dan semisi begitu Pak. Karena kalau kita tidak bisa berjalan seiring sejalan ya ibarat mobil itu kalau rodanya pincang ya sulit gitu Pak. Artinya biar kita rekasa bareng, senengnya bareng, dan nanti dinikmati bareng walaupun hasilnya masih sedikit. Mungkin itu yang selama ini saya lakukan Pak. Kemudian silaturahmi, pengenalan ke masyarakat juga, terutama untuk Mabulisan itu sendiri masih belum dikenal. Contoh kayak di kecamatan saja masih ada yang belum tahu gitu Pak. Jadi usaha-usaha di sini adalah mengenalkan kepada masyarakat pada umumnya untuk bisa melebar yang lebih luas. Dan tidak ketinggalan pula, tetap saya minta bimbingan kepada bapak pengawas ya, dari cabang dinas ya, terutama di sini Kabupaten Purbalingga pada Pak Darimun selaku ketua MKKS. Jelas saya minta dibimbing agar bisa menyesuaikan dengan sekolah-sekolah yang lain. Apalagi kalau saya melihat dari tadi ya sekolah PK. Kalau saya masuk ke Maarif, ya pernah masuk ke SMK Maarif Bogosari saja seperti itu. Berarti kan impian saya impian harus besar begitu Pak. Impian saya harus besar, entah tercapai atau tidak wallahualam. Yang penting kita sudah ada usaha ingin seperti sekolah-sekolah yang lain pada umumnya, khususnya adalah sekolah PK atau sekolah-sekolah yang sudah gemuk lah, sudah baik muridnya ataupun fasilitasnya dan sebagainya. Nah ini mungkin tidak butuh sendiri ya, tapi di sini butuh pengalaman dan sebagainya, harus rajin mencari informasi dan sebagainya. Dan kalau yang sudah di sini sudah besar dan sudah mahir, ya nyong dituruni ilmunya begitu. Begitu Pak kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, kemarin kalau rapot mutunya sudah pernah di-print? Sudah. Yang APM kemarin? Sudah, tapi yang megang belum gitu Pak. Ketemu angka berapa? Ketemu angka berapa sih kemarin ya? Nggak hafal Pak. Nggak hafal Pak. Iya. Ya, luar biasa tadi Pak Wahid ya. Wahid. Dia dini dibuang Wahid. Abdurrahman Wahid. Iya kan, kita memanggil nama dengan sebutan yang bagus ya. Teman saya namanya Kusmiatun, dipanggil Atun tidak noleh. Kalau dipanggil Mia mau. Kusmia. Gus ya. Jadi artinya penjaminan mutu yang dilakukan utamanya itu membangun kekompakan. Kemudian setelah membangun kekompakan, baru pengenalan kepada masyarakat bahwa kami ada, siap melayani Bapak Ibu, membimbing murid-murid atau putra-putri menjadi siswa baik yang punya akhlak, iman, pengetahuan, kompetensi. Itu mesti akan disampaikan. Nah, karena timnya mungkin belum banyak,
maka mungkin leading sektornya semuanya bergerak ya Pak ya. Oke, so. Leading sektornya semua bergerak. Pak Mahfud tadi dipoto enggak pas pidato? Iya. Dipoto kan? Iya, nanti diteruskan Pak dipasang. Jadi menyampaikan paparan pada saat MKKS ada rapor diuji, itu dipasang di mana-mana. Loh, kepala sekolah saya bermutu kan akhirnya kan gitu. Ya. 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 Terima kasih, ini luar biasa. Jadi artinya kekhawatiran Bapak Ibu pada saat pertemuan dulu ya, swasta ini kok dorong oleh murid itu kan tidak terbukti kan, nyatanya naik 100%. Tepuk tangan bro. Tepuk tangan ya. Ya, tinggal nanti dijaga kualitasnya biar yang sudah naik 100% itu tahun berikutnya tetap naik. Jadi jangan sampai turun lagi Pak. Oke, siap. Ya. Oke Bapak Ibu, yang lain nanti sambil jalan karena ini mungkin cukup banyak. Jadi APM itu tadi ada 6 bagian, tidak saya sebut lagi. Jadi ada Renstra Dikti, ada Link and Supermat, 8 SNP sampai dengan balance scorecard. Kemudian komponennya seperti ini. Jadi ada input, proses, output, outcome, impact. Monggo nanti pada saatnya timnya dikumpulkan untuk menganalisis. Nah, kontrolnya pengawas harus terlibat, kepala sekolah harus tahu, dan prinsip integritas jujur sesuai apa adanya karena ini hanya pemetaan mutu, tidak berpengaruh pada akan diberi bantuan atau tidak diberi bantuan. Jadi nanti fungsinya untuk apa? Nanti untuk penyusunan. Ya. Jadi kita percepat karena mungkin nanti ada materi lain yang Bapak Ibu mungkin di era sekarang lebih dipentingkan. Jadi nanti dari 5 komponen itu akan menyasar pada 8 SNP. Yang muncul di sekolah kita nanti adalah 8 SMP-nya. Nilai kita sudah berapa di 8 SMP itu. Kemudian akan muncul di 8 plus I. Ini Bapak Ibu yang betul-betul sekarang digencarkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan Budi, sudah memenuhi 8 plus I unsurnya, atau mungkin terlaksana tapi belum 100%, maka sebetulnya kerjasama itu sudah layak disebut sebagai kelas industri. Nah ini didorong sekarang, didorong sekolah-sekolah itu punya kelas industri, karena nanti akan menjamin keberlangsungan kalau di situ ada TEFA, akan menjamin keberlangsungan pergerakan kalau Bapak Ibu nanti PJBL, pembelajaran berbasis project based learning. Nah, dulu sekolah-sekolah itu baru di nomor 1. Jadi kurikulum disusun bersama, baru di nomor 1. Di nomor 1 itu pun sebagian hanya asal minta tanda tangan untuk legalitas pengesahan kurikulum. Ya, sinkronisasi, penyelarasan. Itu pengalaman saya di Banjarnegara. Jadi karena dikejar untuk diupload bukti sinkronisasi, maka Wakahumas atau perintah stafnya langsung membawa tanda tangan MOU sudah sinkronisasi. Kalau di Purbalingga kayaknya enggak beda ya. Ya. Kalau tidak pandemi itu Pak. Oh kalau enggak, ya mungkin memang ada sekolah-sekolah yang betul-betul sudah. Tapi masih ada beberapa sekolah yang nomor 1 itu masih formalitas.
Sedikit Pak Mukom. Oke, Pak. Misal di saat panjenengan menyampaikan materi, ada yang nanya nggak Pak? Boleh Pak. Nanti malah pena. Oke, monggo. Oke. Ya, sekarang kita berbicara salah satu isian itu nanti akan ke rapot super link and superman. Kita berbicara ini. Monggo kalau nanti ada Bapak Ibu yang pengen sharing. Jadi yang kedua, pembelajaran berbasis proyek real dari dunia kerja. Nah, ini yang masih sangat sulit Bapak Ibu. Kalau kita belum punya kelas industri, maka nomor 2 ini akan sulit. Akan sulit. PJBR berasal dari proyek real dari industri. Nah, kalau belum bisa bagaimana? Ya sudah, sekarang PJBR saja. Yang penting anak-anak dilatih, diberi proyek untuk mengerjakan sesuatu. Baik nanti hasilnya barang maupun jasa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan Dudi yang betul-betul mendunia, dia punya proyek-proyek, nanti ada proyek, tapi kelemahannya ini tidak bisa semua siswa biasanya karena akan diseleksi. Oke, harus standar perusahaan. Ini kelemahannya. Maka ya tidak apa-apa, ada sekarang anak-anak dilatih untuk mengerjakan proyek. Kemudian jumlah peran guru instruktur dari industri ke sekolah. Ini kalau yang di SMKPK ini malah sekarang diwajibkan 1 semester 50 jam. Jadi guru tamu. Jadi guru tamu itu memang sudah direncanakan nanti boleh ngambil jamnya guru produktif. Ini harus. Kemudian, mau Pak? 50 jam per semester ya? Iya. Tapi kemarin setelah kami diverifikasi APM nih dari seni Jogja nih, dengan seni Jogja. Kemudian kita dimintai data terkait guru tamu. Dalam artian, malah bukan guru tamu, istilahnya itu keterlibatan dari Dudi yang melakukan pengajaran di sekolah. Per minggu, bukan per semester, per minggu berapa jam? Ya. Kami yang jalankan dari itu untuk pengelasan di teknik itu, pengelasan dengan pemasuk yang kelas 11 8 jam, kelas 12-nya 9 jam. Sudah terlaksana berapa Pak di sekolah Panjenengan? Yang 12 jam per minggunya, kelas 11 8 jam, kelas 12 bisa rutin per minggu? iya, sudah masuk jam. Ya, kalau bisa rutin kan berarti melebihi 50 jam per dengan sistem daring. Oh, ya. Ya, minimal 50 jam kalau di PK itu 1 semester. Ya. Cuma isian data kemarin hitungannya per minggu berapa jam kan? Nah, nanti kalau per minggu kan bisa dikalikan ke minggu efektif di 1 semester. Ya, sebetulnya itu kan APM, aplikasi pemetaan mutu itu kan dulu pertamanya diberikan kepada teman-teman yang di PK. Waktu itu COE. Jadi Center of Excellence itu. Karena kemarin terbatas baru itu, kemudian kita memang minta didorong lah ini sekolah-sekolah yang belum masuk COE apa Pak aplikasinya. Nah aplikasinya kemudian lebih disesuaikan sehingga semua sekolah bisa menggunakan. Nah monggo. Nah kalau Pak Mariono di Kaligundang itu belum SMKPK sudah ada yang 8 jam per minggu. Berarti link and supermat yang ketiga sudah terpenuhi. Pertama jelas terpenuhi. Nah kemudian PJBL mungkin juga sudah ada, tapi belum berbasis real dari proyeknya Dudi. Nah kemudian praktek kerja lapangan minimal 1 semester. Ini juga masih ada yang bisa, ada yang belum. Nah selama pandemi, nah sekarang untuk sekarang ini sudah ada yang berani ngirim, ada yang masih ragu-ragu.
Monggo Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ya. Jadi kalau ada kepala sekolah di Banjar, Pak ini mau ngirim PKL, gimana? Dudinya sudah siap, sudah punya syarat apa? Ini terpenuhi enggak? Terpenuhi, kirim saja. Lapor ke cabang enggak Pak? Menang WC. Oh nanti cabang enggak bukan prosedur. Yang penting di sana itu punya syarat dan sekolah bisa memenuhi. Nah, salah satunya ya anak-anak sudah vaksin minimal pertama, kemudian PCR antigen negatif dan sebagainya bisa terpenuhi. Berangkat. Kemudian nanti sertifikasi dilakukan oleh Dudi. Kemudian gurunya magang. Dudi melakukan riset terapan sampai dengan yang ini yang kadang-kadang Dudi juga berat. Jadi memberi CSR ke sekolah itu. Ya, kalau tidak bisa berjalan 8+I, ya Bapak Ibu monggo. Yang penting sudah dirintis minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, 7, 8I-nya sambil jalan. Ya, jadi yang ke-7 kan riset terapan, yang ke-8 komitmen serapan, yang I adalah CSR dari Dudi ke sekolah. Ya. Kalau Pak Wahid Siap. Ya. Dari 8 ini terlaksana yang mana saja Pak? Nomor 1. 4. Nomor 1 sudah betul-betul apa baru formalitas? Formalitas Pak. Ya, enggak apa-apa itu pakai integritas. Ya, jadi ya memang masih ada Pak. Jadi sinkronisasi ini piye bentuk dan sebagainya itu belum bisa jalan. Tapi karena dibutuhkan untuk upload dokumen, ya wis langsung yang Dudi njaluk tanda tangan. Dudine kira-kira ya gelem wong dipercaya karo sekolah gitu. Pernah membuat pembelajaran berbasis proyek saja belum real dari Dudi. Pernah ada guru dari Dudi ngajar di sekolah? Ada. Pernah. Ada. Pernah. Nggih. Pernah apa rutin? Pernah. Ya. Praktek kerja lapangan jelas sudah berapa bulan kalau PKL-nya? Ini berarti berjalan 1 bulan. Udah programnya? 3 bulan, atau 3 bulan. Oh 3 bulan, masih 3 bulan. Dudi memberi sertifikasi kompetensi. Oke. Pernah ada guru yang magang atau Dudinya malah kalah pintar karo guru nih? Apa ya? Ojo ya baru dah. Magang jalan toh Pak. longsor. Kepagangan longsor malah Pak. Ya. Akhirnya kepagol. Jadi pengalaman terakhir kemarin di SMK Negeri 1 Bawang mungkin mirip dengan Pak Trisno nanti yang AKL ya. Yang AKL itu ada 3 kelas tapi 1 kelas membuka kelas industri Surya Yuda ya, Surya Yuda. Nah memang 8 ini terpenuhi Pak dengan Surya Yuda termasuk CSRA jadi yang I. Jadi Surya Yuda minta 2 ruang yang satu disulap oleh Surya Yuda menjadi bank mini. Jadi nanti ya, memang ada petugas Bank Surya yang setiap hari di situ dibantu oleh anak-anak di kelas Surya. Kemudian 1 ruang kelas lagi disetting untuk ruang pembelajaran yang standarnya adalah pertemuan di Surya. Jadi itu sudah betul yang I itu sudah terpenuhi. Jadi ada CSR dari Dudi
membantu penyiapan moduler di SMK Negeri 1 Bawang. Nah, monggo nanti gambaran-gambarannya seperti itu. Nah, di sana nanti ya sudah memang proyek-proyeknya betul-betul seperti karyawan-karyawan di Surya Yuda. Jadi kalau nanti ada yang diminta latihan ngambil setoran, itu ya ada yang diminta dibukukan, ada yang di front office-nya, ada yang tellernya dan sebagainya. Betul-betul sudah di situ. Kemudian gurunya juga diajak magang, siswanya nanti juga PKL di situ, tapi mampunya hanya 1 kelas. Nah, sekarang mengembangkan di Wonosobo. Kemarin sudah ketemu saya, Pak Purbalingga, silakan kalau ada yang mau menangkap, kalau mau dikembangkan monggo, karena Surya Yuda juga ada kantor cabang di Purbalingga. Silakan Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau berminat ke sana. Sama Surya Yuda. Ya, monggo Pak. Nanti di depan atau di mana ada pelayanan banknya. Itu gambaran 8+I untuk kelas industri. Nah, monggo ini tidak SMKPK pun, Bapak Ibu silahkan mulai merintis kelas industri. Karena nanti akan menuju ke PJBL, akan menuju ke Tejeng Factory, dan mungkin pada saatnya nanti Bapak Ibu akan yang negeri itu akan membentuk badan badan pelayanan mungkin ya, untuk melegalkan semua apa yang ada di Bapak Ibu. Kalau swasta enak Bapak Ibu, boleh langsung mandiri, jadi TEVA langsung dijual, tidak masalah. Tapi kalau negeri nanti menjadi masalah, ya, mesti akan ditemukan oleh aparat-aparat pemeriksa keuangan di tiap kabupaten. Dan Bapak Ibu harus betul-betul menjaga tingkat soliditas guru karyawan. Nah, yang guru sing aneh banget tetap diopeni. Jangan sampai tidak berunjang itu melapor terhadap diri yang bikin tidak nyaman. Nah, ini tadi yang dimensi scorecard. Jadi kartu skor untuk mengetahui mutu di Direktorat SMK. Jadi ada mutu dan evaluasi hasil belajar. Indikatornya ada 5 itu untuk balance scorecard. Nah ini Bapak Ibu, Pak Wahidi tadi bisik-bisik dengan saya, katanya sudah 77, berapa gitu ya. Ini nomor 1 lah ya Wahidi. Kurang baik kok. Ya. Ternyata seukuran SMK Negeri 1 Bawang pun kemarin mencapai 88. Ya, jadi berdasarkan instrumen itu baru mencapai 88 karena memang prinsip integritas itu dilakukan. Jadi memang awalnya pada ragu-ragu teman-teman. Pak, ini nanti kalau diisi apa adanya berdasarkan APM ini nanti nilainya tidak ada yang apa. Tidak apa-apa. Karena ini sudah saya yakinkan pada tim bahwa ini belum berimplikasi, belum berdampak di Dapodik. Jadi SMK Harapan pada saatnya nanti diharapkan nilai APM-nya sangat baik, 91 sampai 100. Jadi kinerja SMK dengan kualitas komponen utama penjaminan itu sangat baik. Nah, sampai SMK Wanayasa itu baru 67.
kinerja SMK dengan kualitas komponen utama penjaminan mutu cukup baik. Kalau cukup itu kan sudah tidak diragukan ya kalau kita. Ya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pada saatnya akan meningkat terus. Nah ini model rapot mutunya. Jadi mutu untuk 5 komponen. Jadi ada I, P, O, OI tadi, input, proses, output, outcome. Nah, rata-rata itu di impact itu rendah. Rata-rata di impact walaupun bobotnya hanya 5%. Kemudian ke SNP sampai dengan mutu 8 plus I. Nah, monggo Bapak Ibu nanti dicek. Saya yakin Waka atau tim manajemen itu di sekolah sudah punya rapot mutu yang siap untuk dibahas bersama Bapak Ibu untuk model penjaminan mutu. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu diwakili Pak Wahidi ya. Lupa kalau berapa capaian SNP hasil APM 21 di SMK Bapak Ibu yang pimpin. Lupa 51. Pak tahu 51? Iya. 51 ya Pak. Yang paling tinggi dia apa Pak? Buka. Oh iya. Paling tinggi di output Pak. Output 60 kurang baik. Ada yang di atas 91 Bapak Ibu? Pak Mariono? Iya. Berarti sudah A harus dipertahankan. Tahun depan tetap A naik. Kemarin berapa Pak? 16. Hasil input kami 91,8, telah diverifikasi 94,2. Oh, malah 94 ya, luar biasa ya. Ya. Kalau seperti itu tidak saya tanyakan yang paling rendah, berarti sudah tinggi semua ya. Yang paling rendah pun berapa? Yang paling rendah di kalau kita mutu di impact ini cukup baik 66. Impact ya? Iya. Ya. Tapi di input 96,68. Ya. 96. Di input itu kemarin yang membingungkan sekolah menjuruskan berdasarkan minat dan bakat siswa. Ya, itu kan sebetulnya untuk SMKPK. Ya, SMKPK di tahun ini kan baru diprogram Pak, kelas 10. Nah, nanti di kelas 11 tergantung sekolah itu menyediakan konsentrasi apa saja. Nah, baru sebetulnya naik ke kelas 11 anak-anak diminta memilih konsentrasi keahlian. Jadi di SMKPK kan sudah tidak ada kompetensi keahlian. Jadi adanya hanya program keahlian. Jadi direktorat itu hanya membuat struktur jam mapel itu hanya sampai program keahlian. Nah, pada saat kelas 11 sekolah diminta menyiapkan konsentrasi keahliannya. Nah, mapelnya yang menentukan siapa? Mapelnya yang menentukan sekolah dan prodi. Jumlah jamnya yang juga dipatok mapel produktif 15. 15 itu akan untuk mapel apa saja, jamnya berapa saja, nanti yang menentukan adalah sekolah dan prodi. Termasuk kalau dulu ada KIKD, sekarang namanya capaian pembelajaran, direktorat juga tidak menyediakan.
Jadi direktorat itu hanya mengatur di kelas 10 yang disebut di fase E, kelas 11, 12 fase F. Jadi direktorat mengatur di fase E saja. Ya, terima kasih Pak Towo, ini 51 ya. Ya kita pahami karena Pak Towo itu tanah belum punya, sekolah pinjam, gurunya yang negeri juga satu-satunya, TU-nya juga belum ada yang negeri, ya lain-lainnya masih sangat terbatas. Jadi kondisinya ya masih di kepala dan dengkul kalau dibanding dengan Pak Mariono ya. Jadi dibanding Pak Mariono itu sudah sampai tingkat kepala, Pak Towo itu masih di dengkul. Ya, jadi masih perlu waktu panjang. Ya. Oke, moga Pak. Terima kasih. Terkait dengan APM ini komponen-komponen yang tadi dijelaskan sama Bapak itu kan ada input, kemudian ada proses, ada output, ada outcome, impact. Satu lagi apa tidak ada benefit Pak? Apa benefit itu sudah termasuk dalam impact gitu? Karena yang saya lihat itu ada komponen benefit, sebenarnya kan di APM belum ada. Benefit itu sudah ikut di impact atau belum? Nah kemudian yang kedua, ini terkait dengan pengembangan APM yang sudah semakin sempurna, artinya memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik SMK. Maka apakah ada potensi bahwa APM ini nantinya akan menggantikan akreditasi, status akreditasi? Karena kan kita lihat bahwa saat ini kan kebijakan pemerintah sudah tidak ada lagi kan BSMP sudah dikeluarkan. Sekarang kan sudah diganti dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Sehingga apakah dengan adanya APM yang sudah semakin sempurna ini akan menggantikan kewenangan dari BSNP yang saat ini kan sudah dibubarkan dan sudah diganti dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dan mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eri. Jadi yang saya jawab yang kedua dulu, bahwa tadi saya matur bahwa penjaminan mutu itu ada dua, internal dan eksternal. Yang eksternal yang melakukan adalah BAN, jadi bukan BNSP. Kalau BNSP kan nanti yang menentukan standar itu yang sudah diganti, maka instrumennya itu instrumen untuk evaluasi diri, pembenahan di dalam. Jadi untuk peningkatan mutu di dalam, nah baru nanti akan dijamin oleh eksternal, dilihat oleh eksternal yaitu BAN. Jadi masih tetap ada, diupayakan itu sudah berjalan beriringan. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu APM-nya itu nilainya A, maka kalau diakreditasi insya Allah A. Karena sekarang yang akreditasi itu berbasis kinerja. Jadi yang divisitasi hanya 4 standar. Jadi mutu lulusan, mutu guru, mutu proses, mutu manajemen. Data yang lain itu diambil di Dapodik Pak. Jadi standar isi, standar pembiayaan, penilaian itu diambil di Dapodik. Maka mumpung kelingan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, silahkan suatu saat ngontrol Dapodiknya. Jadi Dapodiknya wis diisi bener apa urung, komplit apa urung. Karena suatu saat pada saat kita lihat di sistem Dapodik memasukkan NPSN sekolah panjenengan, nanti ada beberapa yang belum terisi. Nah, bagian-bagian yang sudah diisikan di Dapodik itu nanti ngelink dengan sistem monitoring reakreditasi oleh BAN. Maka bisa sangat berpengaruh kalau Dapodiknya tidak lengkap diisi, nilainya bisa turun. Kalau turun kinerjanya, maka begini Pak, turun
Bapak Ibu otomatis menjadi sasaran akreditasi kalau waktunya sudah habis. Jadi nanti jangan bingung, misalnya saya habis di Oktober 2022, tapi tidak ada undangan akreditasi, tidak ada undangan sosialisasi, sangat mungkin sertifikasi akreditasi sekolah Bapak Ibu diperpanjang. Karena apa? Kinerja sekolah dianggap stagnan, minimal ajeb begitu. Jadi kalau ini menghilangkan akreditasi sampai sekarang belum, Pak. Jadi masih ada penjaminan mutu internal, ada penjaminan mutu eksternal. Kemudian yang kedua, benefitnya memang dikaitkan dengan impact, Pak. Dan itu bobotnya soalnya juga tidak banyak ya, hanya 2 atau berapa itu. Bobotnya juga baru 5%. Tapi rata-rata itu rendah di impact itu. Rata-rata itu rendah. Nah, monggo nanti kita evaluasi untuk ditingkatkan. Begitu ya, Pak? Ya, monggo. Jadi sekali lagi kepala sekolah itu wajib hukumnya, Mas, aku harus ngecek dapodik sama operator. Kandanono ini selengkap room, dan seterusnya. Karena dulu itu zamannya PMP, operator itu biasanya ngisi yang pokok induknya. Kalau induknya diisi, sistem sudah menerima, tapi yang kecil-kecil tidak diisikan. Nah, itu menyebabkan nilainya nanti menjadi rendah. Oke, lanjut. Nah, kalau di sekolah itu ya Bapak Ibu ya, siklusnya yang internal tadi. Jadi yang pertama pemetaan. Dari pemetaan APM, Bapak Ibu menghasilkan nilai hasil APM. Jadi rapot mutu. Nah, rapot mutu dianalisis, kemudian nanti digunakan untuk review, dasar review revisi RKJM, RKT. Nah, jadi Pak, saya sudah punya RKJM dari 20 sampai 24. Nah, sekarang kita sudah di 21. 22 itu sangat mungkin RKJM panjenengan itu setelah direview berdasarkan hasil APM itu harus ada revisi. Nah, kalau SMKPK atau SMKPK khususnya sekarang diminta membuat peta jalan. Tetapi saya pernah menanyakan, Pak, ini sudah ada peta jalan, apakah RKJM masih diperlukan? Masih diperlukan. Ya sudah, akhirnya tetap ada RKJM dan ada peta jalan. Nah, baru kalau sudah nanti direview, maka dibuat RKAS, RKAS dilaksanakan, dimonitoring, kemudian menyusun strategi peningkatan mutu berikutnya. Ini yang tadi penjaminan mutu internal. Maka hasil evadir itu menjadi sangat penting. Jadi saya contohkan, ini ada hasil pemetaan mutu. Kemudian ini baru, kalau tadi saya sampaikan yang di sekolah itu per 8 SMP yang paling penting, kemudian 8 plus I. Nah, ini yang 8 SMP, ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang baik, ada yang sangat baik. Nah, di dalamnya semuanya kalau diurai lagi, yang sangat baik pun nanti ada indikator yang kurang. Jadi kalau kita lihat di sini distandarisi, sekolah memiliki kurikulum berstandar industri. Ini di sebuah sekolah punya 4 kompetensi keahlian yang kurikulumnya sudah standar industri 2. Nah, nilainya di situ cukup. Di proses juga demikian, ada yang kurang. Sekolah membuat produk sesuai dengan pesanan dari Dudika dan produk yang dihasilkan sesuai standar Dudika. Nah, ini belum 4 KK itu belum punya.
tapi skornya di sana tetap 2. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh indikator-indikatornya. Sampai dengan standar sarana sudah kita analisis. Jadi kita analisis yang kurang-kurang. Karena nanti ini akan kita linkkan ke review RKJM. Jadi yang kurang-kurang ini nanti kita, nah, jadi kemudian kita akan review, pilih indikator prioritas tiap standar, review RKJM sampai nanti pelaksanaan monitoring. Nah, contohnya di situ Bapak Ibu ya. Kita punya Renstra atau RKJM 4 tahun. Di situ digambarkan sebuah sekolah punya 8 kompetensi keahlian. Tadinya merencanakan sampai tahun keempat semua sekolah sudah mempunyai kurikulum standar hidup. Tetapi karena adanya APM itu maka direvisi di 22 nanti 8-8-nya sudah punya, sehingga ini perlu ada review RKJM. Silakan nanti RKJM Bapak Ibu direview. Termasuk kemarin yang Bapak Ibu yang di PPKKS itu ada revisi RKJM. Nah, contoh lagi di Sarpras ada tuntutan membentuk kelas industri. Nah, ternyata di RKJM belum ada, maka ditambahkan di situ. Jadi akan mengupayakan terbentuknya kelas industri di tahun 2022. 2 kelas industri itu direvisi, kemudian nanti dimasukkan dalam RKT. Ya, kenapa Bapak Ibu? Ini contoh di instrumen akreditasi. Ya. Jadi sekolah madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal. Jadi tadi pemetaan mutu sampai dengan pembentukan atau membuat strategi baru, meliputi pelaksanaan evaluasi diri. Jadi jangan lupa raport mutu itu disimpan dan dianalisis. Kemudian penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah merujuk pada raport mutu. Jadi ngeling tadi di raport mutu yang rendah mana, RKJM-nya direvisi, RKT-nya disesuaikan, baru diberi pendanaan. Jadi ini untuk penjaminan mutu. Monggo, jadi gambarannya tadi seperti ini untuk di RKT-nya. Menyelenggarakan kelas industri, kegiatannya apa? MOU dengan industri, pengadaan Sarpras, terlaksananya MOU 8I, tersedianya Sarpras. Nah, kemudian ini yang metrik RKT-nya, baru ini nanti diwujudkan di dalam pendanaan, berarti pengadaan, kegiatan, pengadaan, dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu untuk penjaminan. Monggo, penjaminan mutu internal itu harus selalu dilakukan. Setiap tahun dasarnya adalah APM tahun sebelumnya, dengan catatan ya semampunya. Karena Bapak Ibu yang negeri sekarang teorinya dilarang memungut atau meminta sumbangan dari orang tua. Di Purbalingga ada yang berani tidak? Tidak ada ya? Jadi saya mengingatkan waktunya Pak. Pak. Monggo, ya. Sinamdi mungkin untuk publik sekalian ini waktunya 9.30 sampai 45, sehingga Pak Suko masih bisa mengisi sambil disambi coffee break kurang lebih 15 menit lagi Pak. Ya, Sinamdi monggo. Monggo Bapak Ibu sambil coffee break. Bisa diisi daya jawab dan sebagainya. Monggo Pak. Ya, kalau ada yang perlu kita diskusikan, boleh APM, boleh materi lain, monggo untuk sharing bersama. Kalau tadi malam
topik utamanya dengan Pak Direktur dan Pak Wanto itu adalah TEFA. Monggo kita tinjau sedikit. Jadi teaching factory itu ya harus dimulai dengan MOU dengan Budi dulu. Tentunya ini lebih ke kelas industri. Maka di situ TEFA itu bukan sekedar pabriknya, tapi kalau TEFA itu karena ini adalah model pembelajaran, maka nanti kompetensi dan produknya. Nah, untuk sekolah negeri memang beberapa ini ada agak kesulitan nanti pada saat sudah diproduk, kalau belum punya industri. Jadi TEFA bisa berlangsung di sekolah, jadi niru-niru industri sampai produk barang. Tapi nanti kalau belum punya industri, pemasarannya bingung. Apalagi kalau sekolah belum punya BLUT. Jadi contoh saja, misalnya sebuah sekolah yang teknik elektronika atau TITL sekarang sudah memproduksi lampu LED karena bahan cemplonnya ada, rangkaiannya bisa dibuat, kemudian sudah sampai produk. Nah, kalau belum punya BLUD, maka sekolah itu kan tidak boleh memasarkan, karena ini adalah sekolah, bukan pabrik, bukan industri. Nah, salah satu jalan untuk pemasaran, maka gandeng industri tadi. Ya. Jadi nanti mereknya yang punya industri itu, quality controlnya melalui industri itu. Nah, sekolah produk di situ. Jadi di sekolah itu ada kompetensi, ada barang, tapi untuk memasarkannya harus bendera lain. Tetapi kalau sekolah sudah BLUD, boleh. Jadi kalau nanti BLUD itu keuangannya sudah bisa. BOS, BOP dikelola oleh sekolah, bendara, BLUD dikelola oleh tim khusus. Jadi nanti ada direkturnya, kepala sekolah merangkap direktur. Ada bagian-bagian, sehingga itu nanti kalau ada tambahan-tambahan penghasilan, teman-teman ngambilnya dari keuntungan BLUD. Jadi monggo, jadi ini ya kalau sekarang mau TEFA ya TEFA-TEFAan dulu. Jadi semi TEFA karena belum punya industri. Jadi di situ jelas dilaksanakan dalam ruang praktek bengkel lahan yang dikondisikan mendekati situasi dan suasana tempat kerja yang sesungguhnya, menyangkut waktu, prosedur, cara, aturan sesuai standar IDUKA. Maka ya inilah kelas industri Bapak Ibu, karena nanti labnya sudah disetting mirip pabrik, mirip kelas produksinya, bengkel produksinya industri. Nah, kalau nanti TEFA, otomatis TEFA ini bisa berhasil kalau Bapak Ibu jadwalnya blok. Karena di TEFA mesti berbasis proyek. Jadi pembelajarannya itu mesti berbasis proyek. Nah, kalau sudah berbasis proyek, maka tematik Bapak Ibu. Jadi satu tema guru produktif leading sektornya nanti menggandeng guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, fisika, biologi yang terkait dengan produk itu. Nah, pada saat di proyek itu pembelajarannya tematik. Jadi jadwalnya dijadwal blok untuk semua mapel itu.
Tetapi kalau KD-KD-nya sudah di luar KD yang untuk TEVA, maka nanti gurunya ngajar seperti jam biasanya. Nah, maka sebetulnya kalau Bapak Ibu itu pengen maju sekolahnya, ojo manut banget, nyerempet-nyerempet rada wani. Jadi maksud saya gini, jadwal itu sistem ganda. Dapodik dipenuhi, tapi setelah dapodik dipenuhi pengaturannya disepakati lagi. Di blok piye iki kowe tambah piro itu kurang piro dan seterusnya. Tapi dapodik sudah dipenuhi untuk tidak merugikan teman-teman yang sudah berhak dapat sertifikat. Jadi jadwalnya itu boleh jadwal sistem ganda. Ada jadwal versi dapodik, ada jadwal versi blok. Karena dapodik belum mengakomodir jadwal blok. Gitu. Jadi itu nanti menjadi bahan renungan. Ini kan ada Pak Munarro, mantan guru yang dulu mengerjakan seperti itu, kemudian jadi pengawas itu asal sekolah itu idenya brilian, saat nyimpang sedikit dari aturan, tapi demi kepentingan anak-anak dan itu menjadi lebih kompeten, ya kita tinggal mensupport. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ya studi banding ke Kudus ya, yang Banat, PGRI, Raden Mas Said, ya di sana jadwalnya ya begitu, dapodik dipenuhi, tapi prakteknya tidak seperti jadwal di dapodik persis. Jadi itu monggo kalau ada hal yang perlu didiskusikan, monggo Bu. Ini. Itu aja Bu, berdiri Bu. Nggih. Terima kasih atas waktunya yang menghormati Bapak Supa dan Ketua MKS bagi teman semuanya. Langsung saja pada pertanyaan Bapak. Ini terkait dengan sistematika instrumen verifikasi Bapak. Kami menemukan bahwa di sistematika itu ada pernyataan sinkronisasi dengan dunia usaha, tetapi di instrumen verifikasi ada checklist. Ini mohon untuk pencerahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, kami dari SMK Muhammadiyah 1 Kutaria yang kebetulan SMK PK ini kami melakukan validasi untuk PKD Bapak Ibu Guru, khususnya untuk pengampu mapel baru yaitu P5BK. Di sana belum bisa valid, barangkali karena mungkin mapel baru. Pertanyaan kami, kira-kira itu untuk mapel yang baru ini sampai kapan? Karena ini guru yang bersangkutan selalu menanyakan terkait dengan sertifikasinya. Ini selanjutnya yang berikutnya Bapak, untuk guru informatika ini kami mempunyai 4 guru yang mengaku itu. Yang 3 itu dinyatakan valid karena jamnya sesuai, tetapi ada 1 guru informatika itu dinyatakan tidak valid karena jumlah jamnya berbeda. Kalau yang lain 4 sesuai, yang 1 guru ini hanya 3, berarti mengurangi jumlah jam. Jadi apakah dapodik kami yang mengisinya kurang jelas atau kurang benar maksud saya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Bapak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Yang pertama P5BK. Jadi P5BK itu istilah baru ya Bapak Ibu ya, di SMKPK. Jadi SMKPK itu struktur kurikulumnya ada mata pelajaran umum A, mata pelajaran kejuruan B, dan C itu ada P5BK. Jadi P5BK itu singkatannya adalah
proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Ya, sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan, tapi tidak dikemas di P5BK waktu itu istilahnya. Jadi P5BK itu elemennya ada 6. Elemen yang pertama itu beriman, berakhlak, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Itu yang elemen pertama. Kemudian yang kedua itu gotong royong. Ya, nanti urut atau enggak ini Bu. 6. Kemudian berpikir kritis, kemandirian. Jadi itu hampir sama dengan waktu Bapak Ibu itu apa ya dulu ya, sikap sosial dan religius dulu. Tapi ini dikembangkan hanya di 6 elemen P5BK. Ya, Bu. Apakah di guru panjenengan itu P5BK menjadi mapel pokok yang tadi sertifikasinya atau SIM PKB-nya belum keluar? Kalau rata-rata di sekolah lain kan ini tambahan saja. Tambahan, jadi dia sebetulnya sudah mampu mapel pelajaran A maupun B, terus ditambahi P5BK sehingga jamnya mungkin menjadi 40, ada yang 36 begitu. Bersangkutan itu kompetensi itu perdagangan, sedangkan di SMK kan sudah nggak ada hal itu, sehingga apabila di RPK ini kami tolong dengan P5BK. Iya. Oke, ini temuan baru ya, karena memang kemarin itu sebetulnya kan bukan mata pelajaran sebetulnya, tapi akhirnya karena di Dapodik itu muncul penjadwalan, maka ini seolah-olah menjadi mata pelajaran. Nah ini lagi kalau seperti itu ada temuan, nanti saya sampaikan ya, berproses Ibu ya. Ini mudah-mudahan nanti segera teratasi. Kalau di sekolah yang di Banjar yang 4 SMKPK itu sebagian tambahan, jadi nambah sehingga jumlah jamnya menjadi banyak. Tapi mapel pokoknya itu sudah terpenuhi sehingga tidak bermasalah. Kemudian di instrumen kurikulum ya tadi ya, KOS ya. Di KOS itu ada sinkronisasi, bahkan diminta dimasukkan di pendahuluan setelah penetapan. Tapi di checklistnya tidak ada begitu. Ya, tidak apa-apa Bu, wis rapopo, yang penting sesuai petunjuk ke sana. Nanti kalau belum muncul ya besok tahun depan kita tambahkan. Ini masukan, terima kasih. Kemarin itu ada 2 pendapat. Mbok ke ngarep setelah penetapan apa di lampiran. Kalau ditaruh di lampiran itu seolah-olah kok orang penting gitu. Karena penyelarasan itu bagian pokok untuk menuju 8+I tadi. Maka akhirnya dimasukkan di pendahuluan. Bahkan setelah penetapan oleh kepala sekolah itu ada sinkronisasi. Ya, itu kalau nanti ini mudah-mudahan tahun depan kita masukkan. Kemudian yang ketiga tadi mapel informatika. Nah, kok itu ada yang bisa muncul 3 jam? Nggak ada. Jadi regulasi baru belum ada. Monggo nanti dicek ulang pada pengisian Dapodiknya. Maka saya senang kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan Dapodik. Karena dengan Bapak Ibu memperhatikan Dapodik, maka isiannya benar, termasuk nanti hasil-hasil penilaian, sehingga saya berharap kinerja panjenengan itu dianggap minimal stabil. Sehingga kalau sudah A itu ya diperpanjang terus. Tapi kalau yang meningkat, yang baru C, B, tapi kinerjanya merasa meningkat, berhak mengajukan reakreditasi untuk meningkatkan nilai. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu, terutama yang di SMKPK, ya mohon maaf ya kalau diskusi itu mesti selalu jawabannya Pak ini on proses. Jadi semuanya berproses
sampai sekarang belum digedong. Ya nuwun sewu, sebetulnya teman-teman yang di SMKPK itu kan digunakan sebagai percobaan kurikulum baru, sehingga berubah-berubah. CP-nya kayaknya nanti semester 2 berubah, CP ya, capaian pembelajarannya. Jadi masih akan berubah, sehingga bingung rapotnya kayak apa, belum tahu. P5BK apakah nanti nilainya per semester atau tahun, belum tahu, belum selesai ini pembahasannya. Jika teman-teman yang di lapangan untuk bersabar dan selalu mengikuti perkembangan. Ya, kalau yang P5BK nanti catatan ya, karena memang tadinya itu bukan mapel, karena itu adalah pengembangan profil pelajar, tapi muncul di jadwal, akhirnya seolah-olah mapel yang bobotnya 8 jam untuk kelas 10 atau fase E, fase F-nya 4 per minggu. Itu ya, Ibu ya, matur nuwun. Masih ada Bapak Ibu? Oke, Pak. Iya. Kalian, Pak. Iya, monggo. Waktunya sudah lewat 5 menit. Ya, Pak Totok ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko ini mundur lagi jadi masalah penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu yang dulu pernah kita lakukan itu kan yang pada saat namanya SPMP itu ya, yang kalau nggak salah itu produk LPMP. Nah, kemudian saat itu kita disuruh melaksanakan penjaminan mutu yang SPMP itu diawali dengan penyusunan dokumen. Dan saya masih ingat saat itu di Kaligondang itu diisi narasumber oleh Pak almarhum Pak Warjan yang itu memperkenalkan beberapa buku petunjuk dari buku 1 sampai buku 5 apa 5 itu ya? 5 ya, nah itu. Nah, ternyata kami waktu itu kesulitan membuat dokumennya, terhenti. Nah ini belum sampai selesai, sekarang sudah ada penjaminan mutu yang produk dari Balai Penjaminan Mutu itu, Balai Pusat itu. Nah kemudian yang saya tanyakan, untuk melaksanakan penjaminan mutu yang model sekarang ini, apa juga perlu membuat dokumen awal, atau untuk melaksanakan penjaminan mutu cukup berdasarkan instrumen dari yang kita isi itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi semenjak tahun 2020 begitu ada diksi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, maka SMK berada di bawahnya, otomatis lepas dari Dikmenum. Jadi lepas dari Direktorat Pendidikan Menengah dan Umum. Nah, LPMP itu di bawah Dikmenum. BPPPMTV sekarang berada di bawah Diksi. Nah, Diksi salah satunya ada Direktur SMK. Nah, otomatis mulai tahun 2020 itu sudah berpisah. LPMP dengan SMK itu sudah berpisah. Nah, tadinya LPMP punya PMP, jadi pemetaan mutu pendidikan instrumennya. Nah, untuk mengganti PMP itu, Diksi melalui Direktur SMK membuat KPM 2000 waktu itu khusus untuk SMK COE. Nah, 2021 diberlakukan untuk semua SMK aplikasi APM 2.1. Jadi versinya 21 itu versi aplikasinya. Nah, sekarang kita belum sampai pada keharusan Pak membuat dokumen-dokumen seperti di PMP dulu, tapi yang jelas diharapkan hasil APM itu merupakan hasil evaluasi diri panjenengan. Nah, silakan nanti dianalisis yang kurang itu dibuat tulisan. Nah, itu nanti sebagai dasar revisi RKJM. Jadi RKJM-nya direvisi. Nah,
setelah RKJM-nya direvisi untuk tahun berjalan yang besok, nah berdasar RKJM membuat RKT. Nah, RKT sudah tersusun berdasarkan evaluasi diri atau APM, dibuat RKAS tentunya sesuai dengan kemampuan pendanaan di sekolah. Jadi belum ada Pak, tapi alur itu monggo didokumentasikan. Jadi panjenengan sudah punya rapot mutu, timnya masih boleh digunakan Pak. Jadi kalau panjenengan masih punya TPMPS, itu silakan digunakan untuk penjaminan mutu ini. Boleh, istilahnya juga masih boleh. Karena ini adalah yang penting tim penjamin mutu internal. Nah, internal itu bekerja dari menganalisis, dari menyiapkan mengisi aplikasi, muncul rapot, dianalisis, setelah dianalisis digunakan untuk revisi RKJM, baru kemudian menyusun RKT. Nah, RKT didanai menjadi RKAS. Jadi itu Pak yang lebih penting. Nah, siapa tahu nanti panjenengan akan menjadi bagian yang diakreditasi, itu nanti akan muncul di instrumen akreditasi. Gitu ya Pak ya. Oke. Itu Pak dari ada lagi ya, 5 menit lagi terakhir. Monggo Pak Heri terakhir nih ya. Iya, Pak Heri. Siklus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suko, ini memang terkait dengan siklus yang tadi disampaikan oleh Bapak, yaitu dari mulai pemetaan, kemudian ada review RKJM, RKT, kemudian implementasi RKAS, kemudian penyusunan strategi penjamin mutu. Nah, ini kan siklus ini adalah siklus yang nanti akan dilakukan oleh tim penjamin mutu di tingkat satuan pendidikan. Nah, dan ini sebagian dari UK itu tentunya juga merupakan tugas tambahan, karena kan memang utamanya adalah mereka ya, mengajar membimbing anak-anak kita itu. Dan ini ada juga tugas sih. Nah, makanya ini kan sering menjadi ya sesuatu yang mungkin kurang menarik bagi bapak dan ibu guru, karena kan memang kalau kepala sekolahnya mungkin sudah semangat, tapi kalau tidak diimbangi dengan komitmen dari bapak ibu guru kan tentunya kurang maksimal. Gitu. Nah, dari data tersebut kira-kira apakah ada di Juknispos mungkin kalau pendanaan ini, karena kan sifatnya adalah terus-menerus, continue, dan kemudian juga memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk kumpul segala macam. Nah, apakah ini ada, kalau honor itu bisa diambilkan dari dana pos gitu, karena kan juga ini kita sebagai bentuk penghargaan kepada tim penjamin mutu internal sekolah. Terima kasih Pak. Ya. Oh, Pak Marin iya langsung. Iya, mohon maaf ya, hanya Terakhir sekali Pak. satu poin nih. Iya. Intinya hampir identik dengan Pak Heri nih. Terkait struktur itu loh Pak. Struktur waka. Kalau yang berlaku kan ada 4 waka nih. Waka S1 akademik atau kurikulum, waka S2 kesiswaan, waka S3 Sarpas, keempatnya itu Humas Studi. Kebetulan di sekolah kami itu ada 3 staf khusus. Oke. Sementara untuk waka itu ada penghargaan terutama di jam gitu. Karena terus saja di negeri terkait tugas tambahan itu tidak ada istilahnya itu apa ya, semacam penghonoran gitu. Sehingga kami berpikir staf khusus kalau tidak diakui waka itu jadi juga kasihan juga, karena pekerjaan yang dilaksanakan itu hampir identik dengan waka. Misalkan kami ada staf khusus bidang SDN, kebetulan Pak Mahfud, ada staf khusus bidang litbang, kemudian staf khusus bidang penjaminan mutu itu. Apakah bisa disetarakan dengan waka dan perlakuan terutama itu dalam jam mengajarnya itu, yang notabene itu diakui 12 jam. Terutama kalau ada sesuatu hal yang harus dikerjakan itu memang sangat memerlukan waktu dan pikiran juga tenaga. Itu aja, terima kasih. Oke, Pak Mari sama Pak Heri mirip ya. Jadi kalau di sekolah swasta, saya yakin kalau sebetulnya ini kan ada dasar hukumnya Pak. Permendikbud 28 tahun 2016 atau 2018 tentang penjaminan mutu.
Coba nanti dicek ya. 28 tahunnya kalau tidak 16, 18 tentang penjaminan mutu. Di sana ada internal, ada eksternal. Nah, kalau kegiatan di swasta, sebetulnya itu kalau berbasis kegiatan, ini kan bagian dari menyusun perencanaan, Pak. Jadi EDS itu jelas ada dasar hukumnya. Menyusun RKJM itu jelas ada kegiatannya. Menyusun RKT sampai dengan RKAS itu juga ada. Jadi saya yakin kalau itu kegiatan ada bukti fisiknya, daftar hadir, berita acara, foto dan sebagainya. Kalau di sekolah swasta saya yakin tidak ada masalah seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau Pak Mariono bahwa sebetulnya saya belum menemukan ada istilah di Dapodik atau di aturan manapun yang terkait dengan 8 SMP termasuk di standar pengelolaan maupun standar tendik untuk staf ahli atau staf khusus. Jadi kalau waka kurikulum dulu ada pembagian jumlah. Kalau rombel sekian sampai sekian minimal sekian. Kalau rombel sekian sampai sekian maksimal sekian. Jadi yang lazim memang ada 4 waka tapi kalau yang staf itu belum ada. Nah, khawatir saya kalau itu namanya staf khusus nanti Dapodik tidak mengakomodir karena Dapodik itu kan mesin. Jadi dia tidak bisa berpikir kalau itu di programnya tidak ada namanya staf khusus ya berarti tidak bisa di 12 jam kan. Nah, maka istilahnya ya mungkin di waka saja, Pak. Dan pengalaman kemarin di Dapodik gimana? Yang staf khusus itu tetap 24 atau bisa 12? 28. Iya, karena memang di Dapodik belum menemukan dasar hukum peraturan manapun yang mengakomodir nama staf khusus. Nah, kalau GMR mungkin belum bisa masuk ya? Belum bisa. Waka Umas ya yang bisa ya. Nah, ya maka nanti tugas itu mungkin disampirkan ketuanya pada Waka Humas. Karena Waka Humas itu kan juga tidak secara rutin tiap hari bekerja. Beda kalau Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, Waka Sapras. Nah, mungkin bisa disampaikan di Waka Humas. Ya, jadi ini ya kalau kita berbicara beberapa nama itu memang harus ada dasar hukumnya. Tapi Pak Heri kalau penjamin mutu itu memang ada Permendikbudnya. Nah, nanti ke depan kalau ada Permendikbud baru pengganti nomor 28 kita cari, tapi menurut saya belum ada. Ya, begitu Bapak Ibu. Terima kasih ya, luar biasa Bapak Ibu. Monggo silakan nanti maju terus SMK di Kabupaten Purbalingga. Saya kembalikan ke Pak Danu. Iya, terima kasih Pak Suko. Kita beri aplaus untuk Pak Suko. Ya, luar biasa. Kalau kita menuruti keinginan kita masih banyak yang perlu didiskusikan ya, nampaknya masih banyak. Tetapi kita sudah terjadwal, mudah-mudahan juga nanti yang belum tersampaikan bisa disambut di pertemuan informal yang lain dengan Pak Suko sehingga apa yang kita inginkan, ilmu yang kita butuhkan bisa tersampaikan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira saya tidak perlu menyimpulkan satu persatu ya, begitu banyak disampaikan Pak Suko dan saya kira semuanya penting gitu ya. Sehingga Bapak Ibu kita lanjutkan ya agenda kita berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah karena tadi sudah disampaikan bahwa Kopi Break ini sudah